Baik, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sini kami akan membahas soal dari materi probabilitas. Nah, sebelum kami melanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nimade Sintaria Mustika Kepakisan dengan akhiran NIM 027, dan rekan saya bernama Kade Widarianta dengan akhiran NIM 005, dan Losunia Sintiari dengan akhiran NIM 010. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan soal 1.1, yaitu penerapan probabilitas. Nah, di mana probabilitas merupakan bagian matematika yang membahas tentang ukuran kebolehjadian terjadinya suatu peristiwa yang ada dalam kehidupan. Nah, contohnya yaitu di sini saya membuat 2 contoh. Yang pertama yaitu semisal ada orang yang bekerja dalam manajemen jaringan, suatu ketika dia dimintai pertimbangan oleh perusahaannya dalam hal menyediakan komputer sebagai server di perusahaan tersebut. Orang tersebut tentu harus bisa memperkirakan berapa kapasitas server yang perlu disediakan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya tersebut. Nah, dalam memperkirakan itulah probabilitas memegang peranan sangat penting. Nah, selanjutnya contoh kedua yaitu penyandian. Semisalnya Anda akan memasukkan dalam ruangan ATM untuk mengambil uang transaksi. Nah, kemudian Anda kan tidak pernah merasa aman karena apa yang Anda ketikkan kode itu akan sangat menarik bagi pencuri-pencuri profesional untuk bisa tahu kode PIN Anda. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal 1.2, yaitu kami milih soal pilihan nomor 3. Dan di sini sudah kami cantumkan program, yaitu yang pertama ada include iStream, include conio.h, include cst dllib. Lalu kita input integer i, yaitu diketahui angka 1, di mana 1 merupakan angka yang akan dipanggil. Kemudian string kartu, lalu menggunakan while atau perulangan, di mana i kurang dari 100. Lalu menampilkan kartu AS muncul lalu tampilkan juga 1 ditambah random persentase 4, di mana 4 merupakan jumlah dari kartu AS. Nah, kemudian dikonversi dari huruf ke angka, di mana H yaitu sama dengan 1, kemudian D sama dengan 2, S sama dengan 3, dan yang terakhir C sama dengan 4. Nah, di sini juga kami sudah cantumkan output dari program tersebut, dan kemudian hasil yang diperoleh setelah menjalankan program sebanyak 10 kali, yaitu yang percobaan pertama yaitu kartu AS Heart atau H muncul 23 kali. Kemudian percobaan kedua kartu AS Heart muncul 26 kali. Lalu percobaan ketiga muncul ke 30 kali. Lalu percobaan keempat muncul ke 28 kali. Percobaan 5 muncul 21 kali. Percobaan 6 muncul 22 kali. Kemudian percobaan 7 muncul 24 kali. Dan percobaan 8 muncul 25 kali. Lalu percobaan 9 muncul 27 kali. Lalu yang terakhir percobaan 10 muncul 20 kali. Nah, di sini juga kami sudah mencantumkan link program Excel. Nah, yaitu akan muncul seperti ini, di mana kita dia akan otomatis enter. Baik, sekian dari pembahasan soal yang saya bahas. Kemudian soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Oke,
soal pada 1.3 yaitu adalah konsep probabilitas. Jadi konsep probabilitas dalam pilihan ketiga adalah jadi analisis teoritis dalam pengetesan muncul ASH atau Herd yang diacak dengan 4 kartu, yaitu kartu Herd, Dynamon, Spade, dan Clover. Atau kita bisa singkat dengan H, D, S, dan C. Jadi saat menjalankan dalam sebuah pemrograman pengajakan, jadi salah satu kartu as dalam running menerapkan fungsi perulangan atau while. Nah, jadi pada Excel yang kami buat itu, kami menggunakan rumus COS atau range between dan countifis yang memiliki fungsi sebagai penghitung berapa kali sih jumlah perulangan kartu yang muncul dalam sebuah percobaan program. Jadi bisa disimpulkan bahwa konsep analisis teoritis yang digunakan adalah konsep yang termasuk sebuah konsep pengacakan yang terdiri dari 4 kartu H, D, S, dan C, di mana dalam proses ini memunculkan sebuah kartu as Herd dalam pemrograman dengan cara menggunakan while atau looping, atau bisa kita sebut dengan perulangan. Oke, kami dari kelompok 3 akan membahas permasalahan yang selanjutnya, yaitu 1.4. Nah, izinkan saya untuk menjadi perwakilan kelompok saya untuk menjelaskan dari permasalahan multi-hal, yaitu 1.4. Nah, kita akan baca soalnya ya. Jadi, di sini pertanyaannya adalah, menurut Anda apakah berubah tidak pilihan pintu yang dipengaruhi oleh probabilitas memenangkan hadiah mobil? Yang kedua, pilihan mana yang Anda pilih? Jelaskan argumen dengan menerapkan prinsip-prinsip probabilitas. Oke, kita akan membahas dulu sih apa itu Monty Hall. Jadi Monty Hall ini adalah sebuah game show di mana game show ini berhadiahkan sebuah hadiah yang mewah, yang dimana game ini tersedia sebuah 3 pintu. Kalau di Indonesia itu ada permainan Super Deal. Jadi di Super Deal itu ada tirai-tirai yang ia berikan kepada si pemain untuk dipilih. Nah, Monty Hall ini juga seperti itu. Jadi Monty Hall ini juga disediakan 3 buah pintu, di mana 3 buah pintu itu terdiri dari pintu A, pintu B, dan pintu C. Nah, dari kedua pintu ini berisikan 2 ekor kambing dan satunya berisikan 1 mobil mewah. Nah, di sini kita disuruh memilih secara acak 1 buah pintu yang menurut peserta atau saya yang memainkan berisikan mobil mewah. Nah, 2 pintu ini akan dipilih oleh salah satu dipilih oleh pewaras sebagai pembuktian. Oke, kita pilih dulu ya. Dari ketiga pintu itu, misalnya saya memilih pintu A. Saya berharap semoga pintu A ini isinya sebuah mobil mewah. Nah, untuk membuktikannya, pewara membuka salah satu pintu yang tersisa, yaitu pintu B dan pintu C. Nah, pintu yang ia buka itu kita anggap pintu C, pintu ketiga. Nah, setelah dibuka, pintu C ini berisikan 1 ekor kambing. Nah, dari perbandingan ini pasti kita beranggapan bahwa perbandingan dari pintu A dan pintu B itu sama-sama 50% antara berisi kambing dan 1 kambing dan 1 mobil mewah. Oke, jadi untuk selanjutnya kita sudah berada di tahap-tahap
kita sudah menjalani tahap-tahap awal hingga tahap ini. Tentunya kita pasti akan mempunyai argumentasi atau berasumsi terlebih dahulu. Jadi di sini saya mendapatkan dua asumsi, yaitu poin pertama itu ada. Jadi poin pertama itu adalah si pembawa acara pasti tahu manakah pintu yang berisi mobil dan manakah pintu yang berisi kambing. Dan poin yang kedua, si pewara tidak akan membuka pintu yang berisi mobil. Karena jika ia membuka pintu yang berisi mobil, maka permainan ini akan segera selesai dan tidak ada pencarian lagi. Oke, selanjutnya si pewara ini mengajukan sebuah pertanyaan atau pengajuan di mana kita atau si pemain ini disuruh memilih dua pilihan, yaitu tetap stay dengan pilihan yaitu pintu A atau bisa switch ke pintu B. Nah, kita akan berasumsi terlebih dahulu ya dari sebuah logika atau probabilitas yang kita punya secara logika dulu nih sebelum kita membuktikannya secara matematis. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir, pintu A dan pintu B memiliki perbandingan yang sama, yaitu 50% dan 50%. Nah, kita sudah tahu kan, pasti pintu B ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk kita mendapatkan sebuah mobil. Dan pintu A belum tentu, tapi juga belum tentu itu tidak berisi mobil. Nah, kalau bagi saya dan kelompok kami lebih memilih pintu B sebagai pilihan atau kami akan menukar ke pintu B. Oke, kita buktikan dengan secara matematis. Baik, jadi ini adalah sebuah bagan yang bisa kita praktekkan di dunia sehari-hari atau dalam permainan Monty Hall ini. Jadi di sini hadiahnya itu ada mobil, kambing 1, anggap kambing 1 dan kambing 2. Nah, perbandingannya itu ada 1/3, 1/3, dan 1/3. Nah, setelah itu, pilihan pada mobil ini ke kambing 1 ke kambing 2 itu ada 1/2, 1/2. Kambing 1 ke mobil itu ada 0 kemungkinan. Dan kambing 1 ke kambing 2 ada 1. Kambing 2 ke mobil ada 0. Kambing 2 ke kambing 1 ada nilai 1. Oke, di sini kita menyediakan 3 kolom, yaitu probability atau strategi 1 dan strategi 2. Nah, strategi 1 ini adalah kita tetap stay. Memilih jalan stay, dan strategi 2 ini kita memilih jalan switch. Oke, karena tadi saya memilih switch, mari kita buktikan dengan program otomatis. Oke, setelah dikalikan 1 dikali ini, 3 kali ini hasilnya 1/6, 1/3 dikali 1/2 hasilnya 1/6 dan seterusnya. Dan di sini kita akan dicek. Nah, karena tadi kita memilih pintu A, maka pasti dalam mobil ini pada pilihan mobil ini pasti akan benar. Pada pilihan kambing itu ada tidak ada, salah, tidak ada, salah. Dengan jumlahnya adalah 1/3. Mohon maaf, 1/3. Nah, jika kita memilih switch, maka akan sebaliknya dari strategi 1,
dengan hasil 2/3. Nah, jadi di sini kita bisa lihat mana sih nilai yang menguntungkan bagi kita. Itulah hasil dari probability yang kita ini. Jadi hasilnya kita bisa buktikan bahwa strategi sweep ini sangat menguntungkan bagi kita karena static probability ini untuk mendapatkan mobil ini lebih tinggi. Oke, jadi itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami yang diwakili oleh saya sendiri. Untuk pembahasan soal lebih lanjut akan diwakili oleh anggota kelompok saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 1.5 nomor 2. Di mana dalam soal dicantumkan ada diambil 5 buah kartu remi dari setumpuk kartu remi, yang dimana dalam setumpuk kartu remi tersebut terdapat 50 buah kartu, di mana antaranya ada kartu as, ada kartu 5 sampai 10, ada ki, j, k, yang masing-masing semua kartu sebanyak 4. Berapakah probabilitas bahwa kelima kartu yang diambil itu memuat kartu as? Pada soal diketahui NK 4 kartu as, di mana NK sama dengan 4, di mana kartu as dapat sebanyak 4. NS sama dengan 52 jumlah semua kartu, dan jumlah kartu yang diambil itu sebanyak 5. Peluang mendapatkan kartu as sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus P dalam kurung K sama dengan NK, di mana NK per S, dimana karena diambil kartu sebanyak 5 buah, maka NK-nya dikalikan 5 hingga mendapatkan hasil 4 dikali 5 per 52 sama dengan 20 per 52. Jika kita sederhanakan dan kita kecilkan, angkanya menjadi 5 per 13. Jadi probabilitas dari untuk mendapatkan kartu as itu sebanyak 5 per 13 kemungkinan, atau hasilnya itu sebanyak 5 per 13. Jadi sekianlah pemaparan materi dari saya mengenai bagaimana cara menentukan berapa kemungkinan untuk mendapatkan kartu as jika kita mengambil 5 buah kartu dari setumpuk kartu remi.